Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Kisah Para Wali. 6 makam para wali penuh karomah di Garut. Ritual ziarah kubur yang selalu dilakukan kaum muslimin saat lebaran atau Idul Fitri telah usai. Namun, kebiasaan itu alangkah baiknya tetap terjaga. Liputan 6 Micom merangkum 6 makam tua waliullah di Garut, Jawa Barat yang selalu ramai disiarahi pengunjung sepanjang tahunnya. Berikut daftarnya. 1. Makam Syekh Rohmat Suci Godop. Siapa yang tak kenal makam tua yang satu ini? Peziarah yang selalu mendatangi makam tua di Pulau Jawa bakal selalu menyematkan makam Godop atau Syekh Rohmat Suci untuk disambangi. Sejatinya Syekh Rohmat adalah Prabu Kiang Santang, salah satu putra Prabu Siliwangi yang telah memeluk Islam. Lokasi pemakamannya berada di Kampung Godop, Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpuitan, Garut, Jawa Barat. Berbicara Garut, Jawa Barat, memang tidak bisa lepas dari pengaruh kerajaan tua Hindu-Buddha Pajajaran yang berpusat di kota Bogor, konon. Kerajaan yang diperkirakan hidup 923 hingga tahun 1579 Masehi tersebut menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten saat ini. Ini makamnya Prabu Kian Santang atau Syekh Rohmat Suci, putra Prabu Siliwangi Raja Pajajaran yang sudah masuk Islam, ujar Yaya Mansur 62, juru kunci makam Godop. Berada di atas ketinggian 700 meter dari permukaan laut MDPL, makam keramat Godop sangat cocok untuk bersemedi memanjatkan doa. Udara sejuk makam semakin sejuk dipayungi puluhan pohon besar nan rindang yang berusia ratusan tahun. Selain makam keramat utama sang wali, di sana ada pula puluhan perkakas yang konon milik sang Prabu saat menyebarkan agama Islam di Garut dan sekitarnya. Sebut saja pedang, keris, tumbak, dan puluhan benda sejarah lainnya yang ditempatkan persis samping makam. Situs Ciburuy Bayongbong. Keberadaan situs Kabuyutan Ciburuy yang berada di Kampung Ciburuy, Bayongbong, Garut, Jawa Barat, yang satu ini erat hubungannya dengan sejarah Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Kabupaten Bogor. Konon, kompleks seluas 1 hektar ini merupakan arena pertarungan para jawara jagoan di Pulau Jawa, sekaligus satu petilasan Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang Raja Pajajaran. Menyimpan puluhan naskah kuno berusia ratusan tahun silam. Ujang, salah satu juru kunci situs Ciburuy, mengatakan pada bulan tertentu masyarakat sekitar kerap menggelar acara ritual Seba Muharram. Acara itu untuk memandikan benda pusaka, termasuk membersihkan naskah kuno yang berisi ajaran hidup serta budi pekerti adat Sunda. Naskah kuno itu bahkan sudah mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional RI, yakni Penghargaan Nugraha Jasa Dharma Pustaloka dengan kategori pelestari naskah kuno terbaik. Jumlah naskah yang tersimpan di Kabuyutan Ciburuy saat ini sebanyak 27 keropak yang tersimpan dalam 3 peti, setiap keropak jumlahnya bervariasi antara 15 sampai dengan 30 lempir lembar. Selain itu, terdapat pula beberapa benda pusaka, yakni keris, bende lanceng yang terbuat dari perunggu, kujang senjata as Prabu Siliwangi, trisulah, tombak. Ada pula seperangkat gamelan yang disebut gong renteng yang merupakan cikal bakal dari kesenian degung yang ada saat ini. Ada 5 rumah adat semi permanen di area situs Ciburuy, yakni: pertama, Bumi Padaleman untuk menyimpan benda-benda pusaka yang berupa naskah kuno daun lontar dan nipah. Juga terdapat kujang untuk menyimpan benda yang berupa senjata tajam seperti keris, kujang, trisula, dan alat-alat kesenian, yaitu gong renteng. Kedua, Bumi Patamon adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menerima tamu dari luar juga untuk tinggal juru kunci, jadi bisa disebut juga rumah dinas juru kunci. Ketiga, Leluit atau lumbung padi yang berfungsi untuk menyimpan padi dan hasil bumi dari sumbangan penduduk sekitar setelah mereka panen. Keempat, tempat pangsujudan
yaitu berupa batu besar menyerupai persegi 4 tempat bertapa dan bermunajat ke Ha-Mustafa yang disebut sebagai nama lain dari Prabu Kian Santang. Kelima, Song Lisung yang sering digunakan sebagai tempat untuk menumbuk padi oleh penduduk sekitar. Kelima bangunan itu simbol kerukunan antar umat beragama, berbangsa, dan bernegara, ujar dia. Selain 5 bangunan tadi, ada pula Pangalihan, tempat untuk menyimpan pagar. Maksudnya, pada bulan Muharram, pagar yang mengelilingi bumi pada Leman harus diganti. Sebelum diganti pagar itu terlebih dahulu harus disimpan di bumi Pangalihan terlebih dahulu. Makam Senopati Arif Muhammad Nelis. Salah satu makam tua yang selalu diziarahi warga adalah makam Panembahan Senopati Arif Muhammad di Komplek Candi Cangkuang, Lales, Garut, Jawa Barat. Sang wali merupakan panglima perang kerajaan Mataram yang diutus kerajaan menyebarkan agama Islam di sana. Selain ketokohannya, makam yang satu ini terbilang unik karena berdampingan dengan Candi Cangkuang, salah satu candi Hindu tertua di Pulau Jawa, yang diperkirakan dibangun abad 8 dan baru ditemukan tim Cagar Budaya Jawa Barat tahun 1966 di Garut. Umar, salah satu penjaga pintu situs Candi Cangkuang, mengatakan, ajaran Arif Muhammad selaku Muslim yang taat memberi banyak pelajaran yang mendasar untuk mewujudkan hidup rukun terhadap semua perbedaan. Beliau mengajarkan Islam, tapi tidak menyinggung kebiasaan masyarakat Cangkuang yang masih Hindu saat itu, kata dia. Salah satu wujud toleransi, Arif hanya menyebarkan agama Islam pada hari-hari tertentu ketika warga sekitar tidak sedang menyembah Dewa Siwa yang berada di dalam Candi Cangkuang. Di sini, ada pantangan tidak boleh beraktivitas menyebarkan agama pada Selasa malam hingga Rabu malam, sebab dahulu masyarakat sekitar pada saat itu, hari terbaik untuk menyembah Dewa Siwa adalah hari Selasa atau malam Rabu, tutur dia. Makam Arif Muhammad kini masih sering diziarahi ribuan umat Muslim dan Hindu setiap tahun di kawasan Candi Cangkuang. Di dalam kawasan cagar budaya seluas 3 hektar itu, para pengunjung juga bisa menemukan banyak naskah kuno ajaran Islam, seperti Al-Quran dan Kitab Kuning yang tertulis rapi di atas kertas berbahan kayu tertata rapi. Ada pula satu lukisan besar yang menggambarkan sosok Panembahan Arif Muhammad, hingga serpihan batu purbakala bekas galian pertama Candi Cangkuang. Pangeran Papak Kinunuk, Wanaraja. Nama makam Waliullah ini sejatinya adalah Raden Wangsa Muhammad, namun masyarakat sekitar lebih populer menyebutnya Pangeran Papak. Sebutan Papak merujuk pada jari tengah dan telunjuknya yang konon sejajar atau papak dalam bahasa Sunda. Ada juga cerita penyebutan Papak buat Raden Wangsa Muhammad karena sikap dan prinsip beliau yang tanpa pandang bulu atau sama dalam memperlakukan orang tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Sosok yang satu ini adalah penyebar ajaran Islam di tanah Garut dan dimakamkan di dekat Sumur Tujuh Kinunuk. Konon mata air yang cukup bening dan segar ini dipercaya memiliki khasiat tertentu. Salah satu ajaran Pangeran Papak yang selalu diingat masyarakat sekitar adalah agar hati selalu tenteram, ulah ngingu kabingung, miara kasusah. Sangkan aya dina kagumbiraan manah jangan memelihara keresahan hati, sehingga selalu ada dalam keceriaan hati selalu. Sunan Cipancar, Limbangan. Berada di Kompleks Makam Sunan Cipancar di Kampung Pasir Astana, Desa Pasirwaru, Kecamatan Balubur Limbangan, Garut, Jawa Barat. Tokoh yang satu ini merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, sekaligus ulama penyebar agama Islam yang kelak kerap melahirkan keturunan bupati di Kabupaten Garut. Awalnya, cikal bakal Kabupaten Garut saat ini berasal dari Kerajaan Kecil Kertarahayu yang berdiri sekitar tahun 1415 Masehi. Kerajaan ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Besar Pakuan Pajajaran yang saat itu menguasai hampir seluruh kerajaan di Jawa Barat dan Banten. Namun, sejak tanam paksa Tultulstelsel yang digulirkan Belanda gagal, hingga akhirnya administrasi kerajaan yang berada di daerah Limbangan ini dipindah ke Garut kota saat ini. Sunan Cipancar terkenal akan ilmu pengetahuan,
kebudayaan, dan kewibawaannya dalam memimpin masyarakat. Seperti halnya makam keramat lainnya di Garut, makam Sunan Cipancar juga kerap dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Bahkan, berada di dekat persimpangan jalan lintas nasional bagian selatan Jawa, makam yang satu ini selalu ramai disiarahi pengunjung. Sunan Haruman Syekh Ja'far Syadik, Cibiuk. Bagi sebagian peziarah, makam waliullah yang satu ini berbeda penyebutannya. Ada yang menyebut Sunan Haruman karena dimakamkan di kaki Gunung Haruman. Ada juga yang memanggilnya Mbah Wali Cibiuk, yang belakangan mitosnya kerap dipanggil Mbah Sambal Cibiuk. Tokoh ini merupakan salah seorang penyebar Islam di Garut, Jawa Barat, yang hidup satu masa dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Syekh Maulana Mansur, Banten. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, konon ketiga tokoh penyebar Islam satu generasi itu selalu salat berjemaah dan menimba ilmu bersamaan di Makkah Al-Mukarramah karena kelebihan karomah yang dimiliki ketiganya. Jika Syekh Maulana Mansur dikaruniai karomah menembus bumi, Syekh Abdul Muhyi dikaruniai karomah mampu menembus laut, sedangkan Syekh Ja'far Syadik dikarunia karomah mampu menembus udara. Bahkan dalam satu kesempatan, ketiganya mengajak lomba pulang paling cepat di Indonesia. Selain makam, peninggalan lain yang selalu dikunjungi peziarah adalah masjid tua berusia lebih dari 400 tahun di Jalan Pesantren Tengah, Desa Cibiuk Tengah, Kecamatan Cibiuk. Ciri utama masjid itu memiliki pataka ukiran batu dan dipasang di pucuk atap bangunan masjid tersebut dan masih utuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe